Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti. Dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon, Suklepon, Empon-pon, dan kita mau ngebahas tentang penyesalan mantan. Aduh, yang masih keinget mantan ya, kali ini kita mau ngintip mantan, penyesalan mantan, oke? Well, ini adalah short reading, artinya cuma singkat aja ya, dan ini adalah apa ya, spontan aja, konten spontan, khusus untuk membahas perasaan mantan saat ini. Ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so be wise and be smart sayangku ya. Be logic aja, logika aja, karena nggak mungkin ya semua nasib dari kalian itu sama, mantannya berasanya sama, nggak mungkin banget, oke? Dan Mmm, makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya Bunda, mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang memiliki satu permasalahan atau persoalan yang belum selesai, kiranya diberikan kedamaian, diberikan ketenangan batin, diberikan kebeningan diri, sehingga apapun menjadi persoalan dalam hidupmu, kamu bisa melihat solusinya dengan jelas. Dan kiranya cahaya ilahi memberikan petunjuk yang terbaik untukmu. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oh, wait. Penyesalan mantan. Oke, short reading. Sekali lagi ini adalah short reading ya, pendek singkat aja. Oke. Ini mantan kamu tadinya dia mau serius ya, tadinya berjanji untuk menikahi kamu, atau bahkan mungkin beberapa bahkan sudah menikah gitu ya. Awal-awalnya dia berjanji untuk menikahi kamu. Ya, lalu setelah dia tahu gitu pada akhirnya bahwa kamu itu ngebucin. Ngebucin itu artinya kamu cinta banget sama dia dan dia juga heran gitu loh. Kenapa sih kok suka sama aku gitu ya? Oke, saat ini mantan kamu sedang menjalani karmanya. Dia sadar dia sedang menjalani karmanya. Dan pada kondisi sulit seperti ini sebetulnya dia sedang membutuhkan kamu, ya. Dalam kondisi sulit sebetulnya dia sedang membutuhkan kamu. Ya, yang jelas dia menyesal karena dia melepas kamu dengan begitu mudahnya. Saat ini ada penyesalan dari dalam hatinya ya. Dia lari karena ternyata dia punya satu problem ya. Wait, benerin dulu kameranya. Dia punya satu problem yaitu takut terluka ya. Kalau dia dalam pandangannya dia kalau dia mencintai orang itu lemah. Ya pada sebetulnya kan cinta kan kekuatan ya. Tapi dia berpikir kalau dia mencintai orang dia yang kalah, dia yang lemah gitu ya. Jadi lebih baik lari duluan daripada ditinggalin. Itu yang dipikirkan. Sampai sekarang dia masih kepo, dia masih stalking kamu, dia masih ngecek sosial media kamu, entah diakui atau tidak, dia masih melakukan hal tersebut, ya. Dan dia memilih untuk menyembunyikan perasaannya, jadi denial, maksudnya begini, sekalipun dia kangen gitu ya, sebetulnya dia rindu, tapi dia memilih untuk, aku nggak ngomong deh gitu. Ya, dia memilih untuk menyembunyikannya ya, karena dia merasa kalau dia ngaku itu berarti lemah gitu. Jadi dia memilih untuk lebih baik kamu nggak tahu hal yang sesungguhnya ya, karena dia sendiri takut terluka. Nanti kalau misalnya nggak tahu ya, ini gengsi gitu ya, ibaratnya kayak gengsi. Dan dia lebih mementingkan gengsinya dia. Oh,
ternyata dia masih komunikasi ya, ini dengan teman kalian, dia masih komunikasi dengan seseorang yang mengenal kamu, ya. Dan ternyata seseorang yang kenal kamu ini tidak menyukai kamu dan menceritakan hal-hal yang buruk tentang kamu kepada dia. Nah, loh, ada seseorang yang nggak suka ya. Dan saat ini mantan kamu sudah memiliki tanggung jawab yang lain. Mungkin dia sudah memiliki seseorang yang lain ya. Eh, tapi secara jiwa dia masih terkoneksi dengan kamu. Dia masih merasa ada satu urusan yang belum selesai. Dan dia mengatakan bahwa sudah banyak yang terjadi di antara kita. Bisa nggak sih kita tuh memulai lagi gitu loh. Ada ya, ada keinginannya untuk kembali kepada kamu. Ada keinginannya untuk kembali kepada kamu, tapi dia begitu sulit untuk jujur ya. Begitu sulit untuk jujur dan terlebih lagi sekarang dia sudah memiliki seseorang yang lain. Tentu kondisinya sudah tidak sama atau kondisinya sudah berat bagi dia ya. Tapi ya ini gitu. Ini yang sedang terjadi. Dia menyesal ya. Aku menyesali tindakanku, aku menyesal aku sudah mengecewakan kamu. Ada penyesalan di sini. Dan beberapa kali pesan-pesan yang kamu batin ya, maksudnya beberapa pesan-pesan yang kamu sebutkan di dalam hati itu sampai kepada dia, sekalipun mungkin kalian tidak berkomunikasi, tapi dia ngerasa ya. Iya, dia pengen kesempatan kedua actually, dia punya kesempatan kedua. Kamu tuh bisa nggak sih percaya sama aku lagi? Karena ternyata memang somehow bagaimanapun setelah perjalanan kalian dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang sebetulnya dia butuhkan gitu ya. Sekalipun saat ini kondisinya dia sudah ada orang lain. Lah gimana sih orang ini? Pergi-pergi sendiri gitu. Sekarang pengen balik tapi udah ada orang lain. Nah lo kan. Oke. Ya, kalau dalam kondisi ini berarti seseorang yang baru yang ada di dalam kehidupannya sekarang itu tidak mengakomodir kebutuhannya. Artinya tidak memenuhi kebutuhannya ya. Kita akan lihat. Ada apa lagi? Masih ngarep loh dia. Ya. Dia masih mengharapkan kamu. Dia mengatakan ini belum selesai. Hubungan kita tuh belum selesai, nggak tahu. Ya. Dia masih berharap supaya kamu stay single untuk nungguin dia. Ya. Tapi ya bagaimana orang dia kan masih memiliki seseorang yang lain. Aneh nih. Dia masih cinta sama kamu ya. Dia masih sayang setelah perjalanan segala macam, dia masih membutuhkan kamu, dia masih sayang sama kamu. Kenapa? Karena dia menilai kamu tuh baik gitu loh. Kamu orang yang baik ya. Kamu orang yang manis ya. Ya, dia berharap suatu saat di masa depan itu kalian bisa berjodoh kembali. Tapi hanya saja sekarang kondisi nggak memungkinkan karena dia punya tanggung jawab ya. Dengan seseorang yang saat ini sedang bersama-sama dengan dia ya. I love you keluar lagi. Dia sayang sama kamu ya. Hanya saja memang dia nggak bisa menghindar gitu dengan pasangannya sekarang ya. Nggak bisa, nggak bisa melepaskan begitu saja ya. Dan dia mengatakan kepada kamu, aku tuh baik-baik aja, nggak usah khawatir tentang aku. Ya, nggak usah khawatir tentang aku. Ya, jadi pertama dia serius sama kamu, lalu kemudian dia berpisah dan sekarang dia sudah memiliki yang lain. Sekalipun dia sayang, dia membutuhkan kamu, dia sayang sama kamu, sebetulnya dia pengen kembali kepada kamu, tapi ada dua penghalang. Yang pertama, penghalangnya adalah dia sudah memiliki seseorang yang lain saat ini. Yang kedua, dia gengsinya gede banget, bujubuneng, nggak mau ngaku kalau dia sebetulnya kangen. Kalau sebetulnya dia butuh kamu, padahal sebetulnya dalam hati itu kayak menggebu-gebu ya, pengen kembali, pengen kembali, pengen kembali gitu ya. Menggebu-gebu. Dan ya jelas dia menyesal gitu, sudah menyesal berpisah dengan kamu ya. Sudah menyesal berpisah dengan kamu dan dia berharap suatu saat akan terjadi pertemuan, nggak tahu semesta mengatur bagaimana, tapi
Ini ya, tapi dia nggak mau melakukan upaya. Nah, ini orangnya manja. Dia maunya itu dari kamu. Inisiatifnya maunya dari kamu ya. Aduh, repot banget nggak sih nih mantan ini bikin bikin ini aja, bikin ribet aja ya. Udah dianya nyakitin gitu. And then sekarang mau balik juga kamunya gitu yang disuruh proaktif. Aduh, gemes nggak sih ya? Gemes banget. Oke, and nasihat semesta buat kamu ya. Ketika ini menyangkut tentang hati, tidak ada benar atau salah. Setiap pilihan yang kamu lakukan itu membuat kamu semakin mengerti tentang hidup dan cinta. Wow, keren banget. Keren banget. Tidak ada benar yang salah ya. Segala kejadian membuat kamu semakin mengerti, membuat kamu belajar tentang kehidupan dan cinta. Hmm, ya. Sebenarnya kamu dan dia tuh ada ketertarikan seksual yang sangat tinggi ya. Ada ketertarikan seksual, masih ada, even even sudah berpisah pun itu masih ada ketertarikan secara seksual yang sangat tinggi ya. Oke, dan saya akan lihat ya penyesalan mantan. Apakah mantan beneran akan kembali dan berpisah dengan pasangannya sekarang? Atau dia yang masih tetap bertahan pada gengsinya begitu saja ya? Apakah mantan akan mewujudkan keinginannya untuk kembali kepada kamu dan berpisah dengan pasangannya yang saat ini ada di dalam kehidupannya, atau enggak? We'll see. Mantan. Oh, oke. Mantan ini dia akan kembali menghubungi kamu ya, entah melalui telepon, WhatsApp, SMS sudah nggak ada lagi ya. Tapi dia akan mencoba menghubungi kamu kembali ya. Iya, dia akan menyatakan bahwa dia masih suka gitu sama kamu. Dan yang pasti orangnya berubah ya. Dia berubah, dia sudah berubah, dia bukan seseorang yang dengan kepribadian yang lama ya, tentu saja dia sudah belajar ya. Dia berubah ya. Hanya saja sekalipun kalian kembali berkomunikasi dan dia kembali kepada kamu dengan pribadi yang baik, kalian tetap nggak bisa bersatu karena memang bukan jodoh. That's it sih. Cuma sebatas itu aja. Memang kalian nggak berjodoh ya. Ini ada Calvin yang menyatakan bahwa ini memang berakhir. Ya, tapi tak perlu khawatir sayang karena sekalipun hubungan ini berakhir, ini menandakan bahwa ada seseorang yang baru yang datang dalam kehidupanmu yang kamu harus embrace, kamu harus peluk, kamu harus sambut, sambut ya sayangku. Well, penyesalan mantan ternyata tidak berarti apa-apa. Dia hanya menyesal, tapi toh bagaimanapun juga kalau tidak berjodoh, mau usaha seperti apapun kalau misalnya memang tidak berjodoh ya, itu hanya akan menunda perpisahan, artinya endingnya tetap berpisah ya. Tapi kalau misalnya memang seseorang itu memang ditentukan untuk menjadi milik kita, sebagaimana sekeras apapun kita menolaknya ya, tetap aja dia akan menjadi bersama-sama dengan kita. Itulah misteri semesta yang datang padamu adalah yang sesuai untuk kamu. Well, oke kesayangan, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar, sayangku. Namun kalau kamu tidak memiliki budget, kamu bisa nyalakan loncengnya karena Bunda sering live, sering siaran langsung ya di YouTube. Kamu bisa tungguin. Makanya nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan. Well, kesayangan, siapapun kamu yang masih teringat mantan, ya belajar untuk move on sayangku, karena ketika kamu sudah membersihkan sisa-sisa mantan, maka yang terbaik, yang baru akan hadir di dalam kehidupanmu. Oke sayangku? Well, aku mendoakan segala kebahagiaan. Aku mendoakan kamu segera bertemu dengan jodoh yang baik dalam hidupmu. Oke, terima kasih kesayangan. I love you. Bye-bye.